Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa faddala al-ulama bi iqamati al-hujaj ad-din. Wa akrama al-awliya bi dhuhur al-karamati al-khawariq allati هي من معجزات سيد المرسلين ووصى من شاء من أتباع ملتي بالرقي إلى درجة العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم أما بعد. Saya lanjutkan dulu ya. Fahadhi nubzatun min manakibil qutbir rabbani wal ghasis samadani sultanil awliya'il arifin al muqarrabin wa imamil ulama'is salikin ar-rasikhin السيد الشريف الحسيب النسيب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بلغه الله تعالى بذاته العلي المقام الأعلى وجواهر المعاني والأماني انتخبته مما شربته من أسرار أنواره الباهرة ومن كلام العلماء الشهيرة رغبة في نشر مناقب الأخيار وابتغاء لدوام النعمة وتمام الرحمة ونزول البركات العزار. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui channel Wali NU. Kali ini kita akan membahas tentang biografi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi pembahasan ini sebenarnya masih ada keterkaitan dengan suatu artikel yang berjudul Stop Rasisme Nasab yang ditulis oleh Dr. Farul Razi, Ketua Bidang Keagamaan di PBNU. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang Racistic Personality Disorder, di mana beliau saking semangatnya di dalam tulisannya itu ya mengatakan, kita sebut mengatakan ya, kalau di artikel ya ditulis begitu ya. Beliau menulis orang-orang yang begini begitu, pokoknya siapapun yang membahas tentang nasab Ba'alwi sebagai rasisme, rasis, orang yang rasis. Padahal kita tahu bahwa kita terutama Syekh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau ini orang alim ya, punya kelebihan, punya ilmu. Dengan ilmunya beliau menyediakan waktu untuk melakukan penelitian. Dengan waktunya beliau sediakan meneliti banyak kitab, bahkan ratusan kitab ya, yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi. Dengan keahliannya, pemahamannya yang sangat mendalam tentang ilmu nasab, berikut kaidah-kaidahnya beliau terapkan dengan sepenuhnya untuk mencari tahu kebenaran
keabsahan, kesohehan daripada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian apa kata Pak Doktor? Rasis. Kita sudah kasih tahu di video sebelumnya ya. Kalau di Indonesia ini batuk. Racistic personality disorder ini lebih banyak ada di mana? Kalau di kalangan tokoh-tokoh ya. Ada di kalangan ba'alwi, bukan hanya di tingkat tokoh, di tingkat masyarakat, sosial masyarakat pun demikian. Dari narsis menjadi rasis, atau sebaliknya dari rasis dulu ataukah narsis dulu, ya pokoknya cari tahu sajalah ilmu psikolognya. Pokoknya beliau tulis gitu. Itu rasis gitu. Tapi beliau nggak bilang kalau Habib-Habib yang begitu nggak rasis ya. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, beliau tuduh kita ya. Beliau tuduh Kiai Haji Imaduddin bernafsu, kata beliau, membatalkan apa yang mau dibatalkan. Kita ini bertanya apa yang mau dibatalkan, apalagi setelah fakta kita temukan. Nggak nyambung. Orang nasab mereka disambungkan kepada seseorang yang orang itu diragukan. Kemudian diteliti dan ditemukan fakta sosok yang bernama Ubaidillah tidak terdaftar dia gitulah di dalam kitab, bahwa Ubaidillah sebagai putra, anak atau punya bin yang nyambung kepada Said Ahmad bin Aisyah An-Nafan Al-Abah. Tidak ada faktanya. Jadi apa yang mau dimengkotikkan, mau dibatalkan, nggak ada kok gitu. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, dituduhnya bernafsu. Wah, jangan-jangan ente yang lagi bernafsu menutupi kebenaran. Jangan-jangan cinta ente berubah menjadi cinta nafsu akan derajat kemuliaan. Jangan-jangan ente yang lagi bernafsu untuk menggagalkan orang-orang yang dengan tulusnya, orang-orang yang dengan sepenuh jiwa dan raganya atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membersihkan, mensucikan kemuliaan Rasulullah dari orang-orang yang mengklaim memasukkan nasab zuriat-zuriatnya. Ente sebut bernafsu. Jangan-jangan ente lah yang bernafsu. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, saking bernafsunya sang doktor ini, dia libatkan semua, sampai Sultanul Aulia pun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun dilibatkan. Bagaimana cara beliau melibatkan? Kebersihan, kesohihan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dengan pertanyaannya yang tanpa beliau teliti lebih dahulu. Apa kata pertanyaannya di dalam artikelnya? Kalau harus menggunakan teori wajibnya kitab sezaman, maka pasti nasabnya Syekh Abdul Qadir juga batal. Saudara-saudara, para sahabat online, ternyata beliau belum banyak kitab, belum membaca banyak kitab, sudah menuduh tidak ada. Kurang update ketua keagamaan kita ini, saudara-saudara. Saking bernafsunya, ya. Saking bernafsunya, bahkan beliau juga melibatkan nasabnya, melibatkan Rasulullah. Wow, Rasulullah itu bagaimana dibuktikan kalau tersambung nasabnya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini membuktikan sang doktor nggak mengerti ilmu perkembangan zaman. Ya, saudara. Kalau di zaman kita disebut kitab, buktinya harus pakai kitab karena sudah mengerti membuat kitab, sudah mengerti menulis. Barangkali anak-anak keturunan kita kelak ketika bertanya, mana bukti sezamannya, mana kitab sezamannya? Kitab sezamannya barangkali dalam bentuk PDF. Kitab sezamannya mungkin dalam bentuk rekaman video. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, para hadirin, para sahabat online dimanapun Anda berada. Saking bernafsu, kata beliau, sampai-sampai mengancam akan daftar, akan melawan. Wah. Ya silakanlah mendaftar. Kalau memang ada pembukaan pendaftaran, ya silakan melawan. Kalau ingin melakukan perlawanan, wong tidak ada kok yang menantang-nantang di sini. Di sini cuma ada orang-orang yang sedang meneliti nasab, ingin tahu kebenaran dan memberitahukan kebenaran. Cuma itu saja kok. Silakan lawan. Ya, lawan nafsu Anda dulu ya. Kontrol nafsu diri Anda dulu. Kontrol rasa bahwa diri Anda sudah benar. Jangan-jangan belum benar. Kontrol segala hal sebelum kita menghujat orang lain, menuduh orang lain rasis, dan seterusnya. Saudara-saudara, para sahabat wali NU dimanapun Anda berada, kalaupun teori bahwa kitab sezaman wajib ada, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pasti batal? Tidak, saudara. Bahkan bukan hanya kitab sezaman yang ada, orang yang sezaman pun masih ada yang memberitakannya pada masa itu kepada kita. Ada Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau ini adalah seseorang yang pernah hidup sezaman dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ada yang mengatakan puluhan tahun atau 51 tahun hidup yang mengiringi perjuangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abul Faraj Ibnul Jauzi.
mana beliau menulis kitab Al-Muntagham fi Tarikhil Muluk wal Umam. Coba Pak Doktor lihat nanti itu ya. Ada di juz ke-18 halaman ke-171. Di mana beliau menceritakan bagaimana biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kitab orangnya bahkan ya, yang sezaman, semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak hanya sampai di situ. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya zuriat terus hingga zuriatnya pun masih dihadirkan Allah untuk kita ketahui di zaman kita sekarang. Salah satu di antaranya Syekh Fadil Al-Jailani. Beliau tinggal di Mesir. Kadang juga ke Indonesia mengunjungi keluarga beliau dari zuriat Syekh Abdul Qadir juga, ataupun orang-orang yang mengamalkan amalan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau kunjungi. Ada zuriatnya juga sekaligus menjadi pencatat nasab. Syekh Fadil Al-Jailani ketika beliau mentahqiq kitab yang berjudul Al-Mukhtasar fi Ulumiddin, yang ditulis langsung, dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau di situ menambahkan keterangan, informasi kapan lahir dan wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berapa putra-putrinya, bagaimana silsilah jalur nasab ayahnya dan ibunya, dan seterusnya. Ada informasinya, masih terjaga kesuciannya dan sahih. Saudara-saudara para sahabat online dimanapun Anda berada, ada juga kitab biografi tentang Ahlu Bait Nabi Muhammad yang berjudul Nurul Absar fi Manakib Ali Baitin Nabi Al-Mukhtar, yang ditulis oleh Syekh Ma'mun bin Hasan bin Ma'mun As-Sablanji. Nanti coba dicek di halaman 306, ya, mungkin saja salah ya. Di mana beliau menulis informasi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tulis Abu Soleh, gelar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Soleh. Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Ma'khawq bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibit bin Ali Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ditelaskan di dalam kitab itu. Ini kitab ditemukan ya, diperkirakan di abad atau di tahun 1200 tahun Hijriah. Nurul Absar fi Manakib Ali Baitin Nabi Al-Mukhtar, ya. Biografi keluarga atau Ahlul Bait Nabi yang terpilih. Lihat di situ. Wulida radhiyallahu anhu sanata 70 wa 400. Di situ disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 470. Dari mana sumbernya? Kaza fi Tabaqatis Sya'rani. Hal yang sama ya ada di dalam Tabaqat Imam Sya'rani. Yang begitu namanya sumber ya. Sumbernya nanti dilacak. Begitu seterusnya, itu yang disebut tersambung. Jadi jangan diragukan saudara-saudara.
Insya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun sudah dilibatkan dalam perkara nasabnya orang lain yang memang meragukan, kemudian nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilibatkan juga, bahkan ingin dijatuhkan juga, dianggap tidak ada, dianggap tokoh fiktif bahkan barangkali begitu. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tidak lagi muncul orang-orang yang begitu ya, berkomentar yang tidak sahih ya, berkomentar yang membuat kita orang-orang awam ini bertambah bingung, memberikan informasi yang bermasalah, bahkan bisa menyesatkan umat ya. Semoga tidak ada lagi tokoh-tokoh di kalangan kita, dari kalangan kita, yang menyampaikan sesuatu yang tidak tepat atau kurang update beritanya, atau menyampaikan sesuatu pendapat yang pendapatnya itu bermasalah untuk dikatakan benar. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.